bisa emprotan tanpa harus pacaran. Inilah kebebasan yang kalian dapatkan di negara ini. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu, supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya untuk kalian semua. Nama negaranya adalah Norwegia. Penduduk di Norwegia ada sekitar 5.600.000 jiwa pada tahun 2025. Ibu kota Norwegia adalah Oslo. Oslo adalah penduduk terbanyak di Norwegia. Di Norwegia banyak tempat wisata yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi, seperti Geirangerfjord, salah satu fjord terindah di dunia dengan air terjun dan tebing yang menjulang. Hardangerfjord, fjord terbesar kedua di Norwegia dengan pemandangan yang menakjubkan. Lysefjord, fjord dengan tebing-tebing curam dan Preikestolen yang ikonik. Sognefjord, fjord terpanjang dan terdalam di Norwegia. Preikestolen, tebing batu yang ikonik di Lysefjord dengan pemandangan fjord yang menakjubkan. Mount Fløyen, puncak gunung di Bergen dengan pemandangan kota yang indah. Kemudian, ada beberapa museum bersejarah di Norwegia, dan masih banyak lagi yang menarik untuk kalian kunjungi. Norwegia adalah negara maju. Jangan kalian bandingkan dengan Konoha ya guys. Di Norwegia, jika kalian pengangguran, maka pemerintahnya akan memberikan tunjangan. Tunjangan pengangguran akan dibayar selama 2 minggu sekali. Besaran bayarannya 63% dari gaji kamu sebelumnya. Tapi tunjangan itu dibatasi dalam waktu 2 tahun masa pengangguran. Untuk dana yang diberikan pemerintahnya, maksimal sebesar 1.100 miliar rupiah dalam kurun waktu 2 tahun. Kalau kita hitung, artinya tunjangan pengangguran berkisar 45 juta rupiah per bulannya. Ini hal yang luar biasa ya guys. Jangan berharap ini terjadi di Konoha, karena tak mungkin terjadi selagi bumi masih berputar. Nah, di Norwegia, umur bebas seks adalah 16 tahun. Atas dasar suka sama suka. Norwegia merupakan salah satu negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Norwegia dikenal dengan negara yang ramah dengan LGBTQ, undang-undang yang mengatur anti-diskriminasi terhadap kaum LGBTQ. Selain itu, di Norwegia juga mengizinkan jika ada kaum LGBT untuk menjadi bagian militer di negaranya. Di Norwegia, kamu bisa tidur dengan wanita dengan waktu singkat, melalui aplikasi dating, ataupun mengajak langsung secara spontan saat bertemu. Budaya kencan singkat lalu bercinta sering disebut dengan kencan kasual yang dilakukan oleh wanita dan pria Norwegia. Kencan kasual sampai sekarang masih menjadi tren bagi wanita dan pria di sana. Jadi jangan heran jika kalian berkunjung di Norwegia, lalu ada yang mendekati kalian, lalu mereka tertarik untuk melakukan kencan kasual bersama kalian. Itu bukanlah pelecehan, melainkan budaya yang menjadi tren di Norwegia. Maka tak heran jika pria atau wanita di Norwegia menikahnya di usia tua. Berdasarkan data, rata-rata wanita dan pria di sana menikah di umur 30 tahunan ke atas. Terlebih lagi pria yang bisa gonta-ganti wanita. Bahkan di Norwegia, semasa remajanya paling sedikit 50 wanita yang pernah ia tiduri dengan tren kencan kasual atau tidur dengan wanita. Apa itu kencan kasual? Kencan kasual atau casual dating adalah bentuk hubungan di mana dua orang berkencan tanpa komitmen jangka panjang atau ekspektasi untuk membangun hubungan serius, seperti pacaran atau pernikahan. Hubungan ini bisa meliputi kegiatan fisik dan emosional tanpa ada tekanan atau kewajiban untuk menjadi eksklusif. Jadi walaupun kita sudah tidur bersama dengan pria atau wanita Norwegia, selagi itu disebut kencan kasual, kita tidak boleh memberikan tekanan kepada mereka. Ya, kalau merasa cocok setelah melakukan kencan kasual, baru langkah ke depan mengambil langkah, apakah sama-sama mau untuk melanjutkan hubungan serius. Jika tidak, mereka anggap semua yang terjadi saat kita sudah tidur bermalaman dengan mereka, itu sebuah angin lalu. Beda negara, beda budaya. Konoha dan Norwegia tidaklah sama.
Norwegia merupakan salah satu negara paling bebas di dunia. Maka jangan heran kalau wanita di Norwegia di saat ulang tahun ke-16 rata-rata sudah tidak perawan lagi. Di Norwegia, pria tak pernah bertanya apakah kamu masih perawan saat mau kencan kasual ataupun mau menikahi wanita. Dianggap norak atau kampungan bagi siapa saja yang masih mempertanyakan soal keperawanan wanita. Jadi kalau kalian berada di Norwegia, kalian bisa mencicipi buah pepaya, bolu apem, tanpa harus menyatakan cinta, apalagi harus diawali dengan kata, "Aku mau serius." Tidak sama sekali. Karena di sana tidur berduaan kemudian emprot-emprotan, bukan berarti harus menjalin hubungan serius. Bisa jadi mereka hanya menganggap itu cara mereka belajar hubungan seks, atau hanya untuk bersenang-senang di saat hati sedang galau. Di Norwegia tidak ada diskriminasi dalam beragama. Jadi pemerintahnya netral, tidak mendukung agama manapun. Jadi setiap penduduk Norwegia mempunyai kebebasan dalam beragama. Di Norwegia kalian bisa menikmati cahaya indah yang sangat cetar membahana. Namanya adalah aurora borealis atau cahaya utara. Fenomena alam yang menakjubkan, yaitu cahaya yang memancar di langit malam. Fenomena ini biasanya muncul di musim dingin, yaitu bulan September hingga Maret. Inilah waktu terbaik untuk melihat pemandangan aurora borealis. Pemerintah Norwegia lebih memikirkan nasib pekerja. Itu artinya sangat diperhatikan sekali oleh pemerintah tentang kesejahteraan pekerja. Karena setiap perusahaan atau usaha mandiri yang mempekerjakan orang, maka wajib memenuhi kesejahteraan karyawannya. Mulai dari kesehatan, asuransi, uang liburan, atau holiday yang dibayarkan 6 bulan sekali. Intinya jadi pekerja di Norwegia sangat menyenangkan. Karena karyawan akan merasa sangat dihargai dan diberikan gaji yang sesuai dengan jam kerja. Norwegia memiliki sekitar 150.000 pulau kecil yang sering dijadikan tempat staycation atau holiday. Karena pulau-pulau yang ada di sana sangat indah sekali. Di Norwegia dikenal dengan sebutan bangsa Viking dengan keahlian membuat perahu dan navigasi. Bukti keahlian bangsa Viking sampai sekarang masih ada di museum. 2 kapal kayu dari zaman Viking, 800 sampai 1050 Masehi. Bukti sejarah yang sampai sekarang masih ada bukti nyata untuk bangsa Viking Norwegia.